Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiantoro, guru SMK Negeri 1 Jakarta. Pada kegiatan PPG ini, saya menjadi mahasiswa di kelas C, kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam praktik mengajar UKIN ini, saya mengambil mata pelajaran komputer jaringan dasar dengan kompetensi dasarnya, yaitu untuk ranah pengetahuan menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Sedangkan untuk ranah keterampilan adalah merakit komputer dengan materi pokok perangkat keras komputer dan langkah-langkah merakit komputer. Adapun siswa yang saya ajar adalah kelas 10 semester 1 di SMK Negeri 1 Jakarta. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sebelum Bapak mulai materi belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak minta tolong kepada Napuji Nur Hidayat. Siapa? Ya. Mungkin enggak apa? Iya. Baik, kawan-kawanku semuanya, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, agar kita semua dan agar kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dalam menuntut ilmu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahun ini Bapak minta kalian mengisi link buat daftar hadir. Udah diisi belum untuk kegiatan kita belajar hari ini? Nah, seperti ini ya link absennya ya. Jadi absen siswa kelas 10 SIJA mata pelajarannya KJD. Tahun ajaran 2021-2022. Nama siswa, kelas, dan tanggal kegiatan PJJ. Setelah itu kalian submit. Ada masalah? Enggak Pak, enggak. Udah. Ya. Penilaian diri siswa. Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nama siswa, kelas. Nah, Bapak mengajar itu SIJA dan TKJ. Saya masuk kelas pembelajaran daring tepat waktu. Ya. Jadi selama kalian pelajaran daring, kalian tepat waktu tidak? Tuh. Kecuali yang sudah izin ya. Kalian sudah izin nih. Kalau sudah izin, itu Bapak nyatakan atau Bapak berikan kalian itu adalah tepat waktu. Kecuali kalau yang misalnya nih pelajarannya kadang pagi kan suka ketiduran gitu, atau kalian main gitu kan, nah kalian terlambat datangnya seperti itu ya. Terus saya berdoa sebelum pembelajaran daring. Ya, udah diisi. Ini tidak ada skornya ini. Ini tidak ada skornya. Ini hanya Bapak aja yang tahu. Kemarin kalian mengumpulkan tugas pembelajaran daring tepat waktu tidak? Selama pembelajaran daring gitu. Tepat. Tuh ada yang dari jam setengah berapa? Iya tadi Haidar dari jam 1:30 masuk. Haidar yang mana orangnya Haidar? Saya Pak. Nah, kompetensi dasar kalian adalah menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Dan yang kompetensi untuk keterampilannya kalian adalah merakit
komputer. Jadi kompetensi kita ya yang akan Bapak jelaskan, yang akan Bapak terangkan, dan keterampilan kalian yang akan dapatkan itu adalah menjelaskan bagian perangkat keras komputer dan merakit komputer. Nah, materi kita hari ini adalah hardware perangkat keras. Dalam merakit komputer, yang kita rakitnya adalah perangkat keras. Ingat ya, dalam komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Ada 3. Hardware itu adalah perangkat keras. Sedangkan software itu adalah perangkat lunak. Dan brainware itu adalah manusia. Paham? Ya. Jadi yang kita rakit itulah adalah hardware. Yang kita install itu adalah software. Dan yang menggunakan adalah brainware, manusia. Jelas? Ya. Untuk menghubungkan hardware ini, komputer bisa digunakan oleh manusia, memerlukan yang namanya software. Software ada istilahnya OS, ada software aplikasi. Jelas ya sekilas tentang hardware, software, dan brainware. Nah, hardware komputer itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama input, proses, output, dan storage. Input komponen komputer apa aja? Hai Akbar, apa aja Bar? Faiz? Apa Faiz? Input device. Kalau input device itu yang kayak Mouse Pak, mouse keyboard. mouse, yang keyboard, yang gitu-gitu bukan Pak? Iya benar. Benar, input device itu yang biasanya kita jumpai adalah mouse dan keyboard. Selain itu apa lagi? Ada scanner. Bagi yang suka main game ada joystick. Joystick termasuk input kan? Paham nggak? Ya. Kalau monitor termasuk input nggak? Enggak. Output, Pak. Output. Jadi input itu yang utama dalam artian oke lah kita tidak punya scanner, kita tidak punya joystick. Tapi setidaknya input itu ada 2 komponen utama, mouse dan keyboard. Ya. Di laptop pun ada mouse. Jelas nggak? Kita punya laptop pasti ada mouse dan keyboard. Ya. Nah, input device, fungsinya untuk apa? Dia untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan diolah oleh prosesor guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, ini keyboard. Keyboard adalah suatu papan yang terdiri dari tombol, huruf, ya, dari tombol huruf, angka, dan simbol. Jadi, ada yang nggak tahu bentuk keyboard? Ada nggak? Nah, itu keyboard tuh. Kalau yang nggak tahu malu-maluin. Itu loh. Bukannya Bapak, ya, keyboard dan mouse itu adalah yang sesuatu biasa kita jumpai. Tuh. Kalau kayak joystick, mungkin kan scanner, itu memang jarang kita jumpai kan. Di rumahnya ada yang punya scanner? Enggak ada. Ya. Ada yang punya joystick? Nah, biar Ada juga. pasti ya.
Kalau komputer itu setidaknya pasti ada keyboard dan mouse. Makanya Bapak lebih kuatkan keyboard dan mouse dalam merakit komputer. Jadi kalau kita merakit komputer, kita wajib mempunyai keyboard dan mouse. Paham ya? Ya, Pak. Nah, pengertian dari keyboard itu adalah papan yang terdiri dari tombol huruf, angka, simbol. Dalam bahasa Indonesia, keyboard sering juga disebut papan tombol jari atau papan touch. Fungsinya untuk memasukkan angka, huruf, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file, membuka file, dan perintah lainnya. Paham? Pak. Paham. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang keyboard. Lebih dalam lagi. Keyboard itu umumnya terdiri dari 4 bagian. Umumnya ya. Ini tombol function yang di atas F1, F2, F3 itu adalah istilahnya tombol function atau function key. Kalau untuk mengetik, yang ini nih, typing key. Dia fungsinya buat mengetik. Ya. Control key, nah ini yang di tengah-tengah biasanya. Sama nggak dengan keyboard kalian? Yang punyanya Akbar, punya siapa lagi? Faisal? Ya kan? Sama nggak? Gitu. Punya keyboard kan di rumah Faisal? Punya, Pak. Ya, sama nggak bentuknya? Sama. Sama kan? Nah, kalau di tengah ini adalah control key. Sedangkan yang paling pinggir itu adalah numerik. Paham ya? Ada yang mau ditanya tentang 4 bagian tombol pada keyboard? Bapak lanjutkan. Mouse seperti ini bentuknya, pasti tahu semua. Dia alat input yang digerakkan oleh tangan. Fungsinya apa? Pengertiannya berfungsi mengubah gerakan menjadi instruksi kerja. Jadi proses device komputer, pengertiannya ini perangkat keras yang berfungsi untuk proses mengolah data yang diberikan peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ya ke peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Prosesornya dijelaskan itu juga. Fungsinya untuk apa? Untuk mengolah data yang masuk atau bisa ya kan sebagai otaknya komputer. Dia jadi fungsinya untuk mengolah data yang masuk dan bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. Ini motherboard. Motherboard ini tidak ada ininya ya, apa? Prosesornya ya. Yang di atas apa prosesor itu biasanya ada apa namanya? CPU cooler, Pak. Halo nak? Hah? Yang ini loh, yang kayak kipas, namanya cooler. Cooler ya? Iya, Pak. Fungsinya buat apa dia? Menginginkan, Pak. Mendinginkan. Ya. Kalau coolernya ini punya kalian muternya pelan, apa yang terjadi? Panas, Pak. Ya, jadi kalian kalau Udah punya panas. PC diperhatikan. Kalau punya PC diperhatikan, terutama yang pemakaiannya itu sampai 12 jam. Kalau panas sudah mulai tuh pasti yang namanya hang, nge-lag ya, apalagi lagi asyik-asyik main game, terus nge-lag. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya, kalian kalau yang punya PC, Bapak minta tolong isikan waktu kalian bukan hanya untuk main game. Kalian buat sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kalian suka ngedit video, editlah video. Suka gambar, editlah gambar. Suka jaringan, carilah simulasi tentang jaringan. Paham ya? Sampai sini ada yang mau tanya? Nah ini ada ROM. Nah ini memori sama RAM bedanya apa?
Mana RAM? Nih. Bedanya apa? Bapak tanya. Ada nggak perbedaannya? Enggak. Kadang kalau kita beli memori itu pasti merujuknya itu ke RAM. Benar nggak? Bener. Ya kan? Seperti itu. Makanya biar kalian paham dengan apa konsep memori dan RAM. RAM itu kan akses apa random akses memori. Ya. Kalau ROM read only memory. ROM ini apa nih istilahnya? Kalian tahu BIOS nggak BIOS? Ya, memori yang hanya dapat dibaca. ROM dapat dibaca tapi tidak dapat diperbarui. Biasanya ROM dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Nah, ROM ini apa sama dengan BIOS? Basic Input Output System. Nah, ini panjangan ROM apa? Read Only Memory. Dia tidak bisa menyimpan ya, ROM, kecuali yang namanya update. Dia bisa diupdate. Ini salah nih pemahamannya nih. Ada beberapa ROM yang bisa diupdate, tidak bisa diupdate. Kalian pernah dengar istilah update BIOS? Pernah nggak? Belum. Enggak, belum. Kalau dulu Bapak masih kuliah, waktu awal-awalan lulus kuliah gitu kan. Ketika ada permasalahan di BIOS, biasanya dia minta update BIOS. Cuma kalau update BIOS itu hati-hati. Kalau BIOSnya rusak, yang rusak ini di sini nih, RAM. Di RAM lagi di motherboard. Dia soalnya sifatnya udah permanen. Beda dengan RAM yang bisa dibongkar pasang. Kan mau update RAM itu nggak ada masalah. Tapi kalau update BIOS itu yang diupdate itu adalah softwarenya. Paham ya? Ada yang mau ditanya tentang proses? Ini Bapak nggak terlalu banyak ini. Nanti kalian kelamaan bisa bengkak nanti paket datanya. Makanya Bapak mengharapkan tatap muka. Kalau tatap muka itu lebih enak, materinya lebih detail Bapak jelasin ROM, lebih detail Bapak jelasin VGA gitu. LAN. Nah, kalau VGA ini yang model-model gamer, multimedia, anak-anak multimedia, nggak mau dia VGA yang murahan, yang generik. Bener nggak? Benar. Pokoknya yang premium, Pertamax, ya kan, beli GeForce apa, atau Radeon, ATI Radeon ya. VGA itu ada 2 ya, mereknya ya. Yang pertama GeForce, yang kedua adalah ATI Radeon. Kalau Intel prosesor itu ada 2, Intel dan output device. Yang sering kita jumpai ya pasti ini monitor. Ini pakai monitor dulu ya, yang jadul CRT, LCD, terus yang model sekarang LED. Ini mulai ditinggalkan kan? Tapi zaman Bapak dulu kuliah, LCD ini udah ngetren, meninggalkan yang tabung. Dulu Bapak masih sekolah kuliah itu pakainya yang tabung. Tabung seperti ini aja juga udah ngetren. Ya bagus. Yang penting punya komputer dulu kan. Ini LCD, ini printer, udah pasti kalian jumpai. Ini speaker. Bagi yang senang home theater, speakernya nggak seperti ini. Benar nggak? Kalau yang suka home theater. Soundcard-nya juga beda. Soundcard yang di PC itu beda ya. Yang biasanya kalian gunakan di PC itu soundcard-nya itu yang onboard. Tapi kalau orang yang senang musik, teater dan sebagainya itu bisa ada tambahan soundcard. Udah terlihat? Nah, Udah Pak, udah. soalnya, hah? Udah Pak, udah. Udah.
Nah, Bapak minta tolong kalian mengerjakan soal pembahasan materi yang telah Bapak sampaikan. Jumlah soalnya itu ada 10 soal. Masing-masing soal dikerjakan maksimum itu 1 menit. Jadi Bapak kasih durasi. Di sini durasinya jalan kan? Kelihatan kan? Ya kelihatan Pak, jalan. Nah, itu jumlah soalnya itu ada 10. Nah, itu Bapak minta tolong kalian mengerjakan. Jika kalian belum mengerjakan, misalnya contoh nih Bapak next kan, Bapak next. Nah, kalian belum mengisi, you must answer the question. Berarti kamu diwajibkan untuk mengisi pertanyaan tersebut sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mengcopy gambar teks lalu disimpan di memori komputer disebut. Waktunya terus berjalan. Misal Bapak jawab webcam, next. Terus berikutnya Bapak jawab lagi. Ini Bapak menjawabnya memberikan contoh aja ya. Halo? Ya Pak, ya. Ya, ini contoh. Sampai 10 soal. Ketika udah selesai, nanti kelihatan skor kalian. Dari 10 soal, ternyata benarnya hanya 2. Jika 2, Bapak minta tolong kalian mengulang lagi. Sampai benar-benar kalian mendapatkan nilai minimal 80. Syukur-syukur insya Allah bisa dapat nilai 100. Iya. Nah, nilainya 8. Nah, ini itu ada aplikasi Cisco Essential Virtual Desktop. Nah, ini kalian install. Nah, itu nanti simulasi. Nah, simulasinya itu seperti ini. Karena daring, kita tidak bisa mempraktekannya secara langsung. Jadi Bapak nyari software aplikasi ya biar kalian bisa mensimulasikannya. Perhatikan pemasangannya. Nanti di software yang Bapak berikan ya. Ya. Nah, ini nanti penilaian seperti ini. Presentasikan hasil simulasi merakit PC. Dalam melakukan simulasi PC, langkah kerja mana yang menurut Anda paling sulit? Baik. Nah, Masuk. Oh iya, sebelumnya untuk apa namanya, untuk bagaimana cara installnya nanti sama Rafli Akbar dijelaskan. Nah, jadi ini bagian depannya Cisco IT Essential Virtual Desktop PC and Laptop. Lalu masuk ke virtual PC. Nah, di sini ada prosedur-prosedurnya, cara-caranya bisa dibaca bahasa Inggris. Langsung aja shift. Nah, di sini ada power supply. Nah, di sini power supply-nya sudah terpasang. Sudah nggak bisa diapa-apakan. Lalu ke motherboard. Motherboard di sini ada buat colokannya. Nah, di sini langsung ada apa? Ada petunjuknya, disuruh puterkan, baru dimasukkan. Bener ya, saya lupa. Lalu diinstal motherboardnya. Oke, diluruskan, langsung pasang, langsung ke adapter. Di sini prosesnya tadi saya udah nyoba-nyoba, nggak bisa diapa-apakan lagi. Langsung ke adapter. Adapter apa aja tadi ya, saya lupa. Oh, ini masang baut kalau salah. Baut apa ya? Oh, ini dulu apa namanya ini, saya nggak tahu Pak. yang mana? Yang mana? Oh, ini apa? Wireless mic-nya kalau nggak salah. Atau video adapter. Oh, video adapter Pak. Nah, VGA. VGA. VGA-nya dipasang. Lalu
ini Itu bisa dicopot kan? bisa. Ini wireless sticknya ya. Iya. Pasang ke bautnya yang mana ya tadi saya? Ya, ayo. Ini pasang baut. Ya, diskusi aja, diskusi, biarin temennya juga melihat. Jadi simulasi ini seakan-akan kalian mempraktikkan ya. Iya Pak. Ya, jadi dalam casing itu ada motherboard, komponen-komponen yang diperlukan oleh komponen-komponen dalam PC ya. Iya. Nah, kalau yang di sini Pak, yang di internal drive-nya ini udah terpasang semua dari hard disk. Udah terpasang semua ya di sana ya. Semua, ya. Nggak bisa dibongkar lagi. Tapi walaupun sudah terpasang, tapi kalian bisa lihat kan posisinya. Coba diulangin posisinya ya. Ya. RAM tadi di awal. Nah, bisa dibongkar? Nggak bisa Pak. RAM tidak bisa juga. Nggak bisa. Dari awal ini. Power Iya, supply juga tidak bisa. Power supply nggak bisa. Bar ya. Ada yang bisa nggak? RAM bisa RAM. Udah ada yang nyoba nggak? Oh Ada iya, yang nyoba? RAM bisa Pak. RAM bisa, coba. RAM bisa. Dicoba-coba aja nggak apa-apa. Jadi biar kalian tahu pemasangan RAM. Jadi ada langkah-langkahnya. Tuh. Ya. Tuh bisa dicopot. Bisa, RAM bisa Pak. Prosesor, nah itu bisa. Nah, tapi yang thermal ini nggak bisa Pak. Yang thermalnya, Nggak bisa dipasang. kan thermal memang bukan dipasang, dioleskan. Iya, dioleskan, nggak bisa. Ya. Nggak bisa juga. Terus di adapter. Jadi kalau thermal itu posisinya dioleskan di atas ya. Di atas ini udah Diurutkan. Bapak minta tolong berurutan pemasangannya. Coba dari awal biar temanmu jelas. Inti pelajaran Bapak adalah kalian bisa merakit PC, mengenal komponen. Dari RAM-nya dicopot dulu, semuanya dicopot. Prosesornya copot, RAM-nya dicopot. udah. RAM-nya kan belum dicopot itu. Oh, ini di sini. Iya. Nah, jadi udah Bapak jelaskan ya. Baik Pak. Nah, ini adalah motherboard ya. Seperti gambar nyata ya. Jadi software IT Essential Virtual Desktop ini seakan-akan kalian diajarin atau diajarkan gitu kan cara bagaimana merakit PC. Posisi motherboard ketika kita ngerakit dia posisinya tidak dalam casing. Ya. Baik Pak. Jelas ya, posisi motherboard ketika kalian merakit itu posisinya di luar casing dan harus posisinya harus dialaskan. Dilihat itu ada alas kan? Ada. Ini. Sifatnya adalah yang alasnya itu tidak sebagai kalau pengantar listrik konduktor ya. Iya, konduktor. Sifatnya dia harus isolator. Dia tidak bisa mengantarkan listrik. Karena ketika kita balik motherboard tersebut ya kan? Banyak jalur-jalur elektronik. Gitu. Jadi maksudnya dikasih yang sifatnya isolator biar dia tidak saling terhubung. Paham ya? Paham Pak. Jadi kalau kalian merakit motherboard itu dialaskan atau posisinya itu di atas mejanya misal meja kayu tidak masalah. Tapi kalau meja yang sifatnya pengantar listrik, nah itu sangat bermasalah dan tidak diperbolehkan. Itu salah satu keselamatan alat dan bahan dalam merakit PC. Jelas ya? Jelas Pak. Nah sekarang mulai kita memasang apa dulu? RAM. RAM satu. Nah RAM. Lihat slot RAM. Slot RAM itu ya kan kalian bisa lihat kan? Ya. Ada warna biru dan warna hitam. Itu ada RAM 1 dan RAM 2. Iya. Masangnya bagaimana coba? Langsung. Nah, langsung. Iya. Ya, nanti ya pertanyaan Mas Haidar ya. Kalau di Windows 10 bagaimana bisa apa enggak ya nanti ya. Ini kita ini dulu aja nah. Terus sekarang pasang CPU-nya. Nanti dulu, ini kan ada dua warna. Oh iya. Biru dan hitam. Kenapa masangnya biru semua, tidak biru hitam? Atau sejajar? Diperhatikan RAM. Jadi jangan hanya sekedar memasang tapi kalian perhatikan.
Ya. Jadi kalau ada seperti ini, berarti ada dua kemungkinan. Ketika Bapak merakit PC, yang satu bisa menggunakan DDR2 dan satu lagi slot di DDR3. Misalnya yang biru pakai DDR2. Yang hitam dia pakai DDR misal ya 3 ya. Gitu loh. Makanya motherboard itu ada bukan seperti dia mempunyai manual book. Jadi kalau kalian beli motherboard yang PC, dapat nggak manual book? Dapat. Ada kan manual booknya kan? Iya. Nah, tuh. Jadi dilihat slot RAM-nya. Nah, slot RAM tersebut dia buat apa digunakan untuk RAM DDR berapa? DDR1 kah, DDR2 kah, DDR3 kah? Jangan sampai salah. Iya. Nah, diperhatikan dan memasang prosesornya. Nah, ketika udah diolesin thermal paste, tulisan thermal paste ya. Nah, itu kalian tinggal masang heatsink. Ketika masang heatsink, nah itu apanya? Kipasnya. Iya ini acingnya Pak. Nah, heatsinknya seperti itu bentuknya. Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak? Nah, itu tinggal kalian pasang. Coba kalian pasang. Coba, siapa nih yang Aditya ya? Pasang. Nah, bentuk bautnya atau skrupnya itu harus pas ya. Setelah itu jangan lupa pasang fan. Nah, berarti udah ya. Itu memasang motherboard. Sip segitu. Nah, motherboard sudah terpasang, prosesor dan RAM. Tinggal memasang motherboard tersebut ke dalam casing. Nah, baut-bautnya udah dipasang. Udah Pak. Nah, pasang bautnya ya. Kalau udah tinggal pemasangan apa lagi penambahnya? VGA. Sekarang memasang VGA dulu VGA. Nanti VGA dulu Pak ya. Nah, perhatikan ya. VGA itu yang di mana posisinya? Nah, itu VGA seperti itu ya bentuknya ya. VGA. Nah, sekarang memasang VGA pada motherboard. Gimana caranya? Diperhatikan slot VGA ya. Nah, itu slot VGA-nya. Jadi yang berwarna hitam. Yang warna hitam. Udah dipasang. Ya. Terus cara memasang harddisk, terus bagaimana memasang kabel harddisk untuk menghubungkan harddisk dengan motherboard. Kabel ID SATA itu ya untuk menghubungkan harddisk dan motherboard. Nah, perhatikan seperti itu. Kalau sekarang teknologinya apa namanya? SS apa? SSD. Ya. Seperti itu. Kalau SATA beda lagi kalau SATA masangnya. Nah, itu kabel SATA. Seperti itu. Jelas ya? Kan enak kalau misalnya kalian bisa melihat. Nah. Terus kalau harddisk udah menghubungkan harddisk ke motherboard, sekarang menghubungkan harddisknya ke CPU. Itu apa namanya? CPU kan? CPU apa? PSU. CPU lagi. Itu adalah PSU. Cara menghubungkan harddisk dengan power supply unit. Yang mana? Nah, itu yang SATA kan? Kalau yang ID? Ini Pak, yang banyak. Mana coba? Nggak apa-apa, biar kalian bisa ngeliat. Ini Pak. Itu kabel apa, nak? Itu kabel power untuk motherboard. Iya. Ya. Nah, terus mana lagi yang dipasang? Nah, itu untuk harddisk. Motherboard ke harddisk. Motherboard ke DVD RW itu Pak. Oh, DVD RW. Iya. Nah, terus mana lagi? Tadi menghubungkan motherboard ke DVD RW, terus power supply unit ke DVD RW. Nah, itu dipasang lagi. Diperhatikan tingkat kesulitannya itu ya bukan memasang RAM, bukan memasang prosesor, tapi pemasangan kabel.
yang Bapak bilang kalian. Kalau Bapak kesulitannya apa? Memasang kabel. Terutama nanti kabel reset power yang dari casing ke motherboard. Itu loh. Kenapa Bapak bilang sulit? Karena kecil-kecil. Ya. Memerlukan ketelitian. Udah gitu tulisannya pun kecil-kecil. Tuh. Jadi praktek kita hari ini merakit PC udah jelas? Yes, Pak. Menggunakan simulasi IT Essential Virtual Desktop ya. Paham ya? Udah Pak, udah. Udah Pak, udah kelihatan. Nah, di sini ada ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Nanti ranah pengetahuan kalian itu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri, terus menerapkan prosedur K3, melakukan perakitan komputer sesuai standar industri. Nah, ini Bapak minta tolong tugas kalian nih. Ini jelaskan pengertian dan fungsi motherboard. Terus jelaskan pengertian dan fungsi CPU. Jelaskan pengertian dan fungsi RAM, VGA, hard disk, keyboard, monitor, dan power supply. Siapa ini? Puji Nur Hidayat. Mana Puji Nur Hidayat? Baik, Ya, Pak. Bapak minta tolong coba. Ya, Kesimpulan ilmu apa yang kamu dapatkan pada materi pelajar kali ini? baik. Maaf, Pak. Kakak saya teriak tadi. Materi apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Materi yang saya dapatkan kali ini, kalau saya ya, soalnya kalau untuk merakit PC itu sama sekali hampir belum tahu. Jadi pas tadi saya udah membaca terus mendengarkan penjelasan dari Bapak, udah ada gambaran. Oh, berarti gini caranya kalau pasang supply apa namanya tadi, atau pasang power supply atau pasang RAM seperti ini. Jadi kalau mau naikin RAM berarti bisa seperti itu, Pak. Kalau Ya. saya mendapatkan. Terima kasih. Ya. Terus apa lagi? Ini Nur Huda nih, Nur Huda. Kayaknya udah siap Nur Huda. Ayo ngomong Nur Huda, Nur Huda. Gak usah malu. Ayo Faisal Nur Huda ya. Diaktifin dulu speakernya. Pertanyaannya tadi pulang Pak. Agak patah-patah. Materi apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran ini? Materi yang saya dapatkan itu mengenai jenis-jenis di dalam komputer, Pak. Saya masih belum tahu gitu di dalam jenis CPU. Tapi sekarang udah ngerti belum? Ya udah mengerti. VGA dan yang lain-lainnya. Marah. Ya. Kalau masih ada yang belum paham, nggak usah malu tanya Bapak ya. Baik di grup yang udah kita buat maupun secara pribadi. Setelah melakukan kegiatan pada sore ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ya. Bapak akhiri sampai sini ya. Silakan kalau mau yang